Selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini banyak orang merasa cemas. Berita tentang ekonomi yang tidak menentu, bahkan harga kebutuhan yang terus melonjak naik, bahkan nilai dolar yang menguat dan rupiah semakin melemah. Itu membuat banyak hati manusia dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Orang mulai bertanya-tanya, bagaimana masa depan diri saya? Bagaimana kebutuhan keluarga saya? Apakah saya akan tetap berkecukupan atau tidak? Ini yang akan menjadi polemik di dalam pikiran dan perasaan setiap orang yang melihat keadaan secara fakta, saudaraku. Tapi sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk hidup dengan perspektif yang berbeda. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa dunia akan selalu stabil, saudaraku. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan tetap memelihara umat-Nya di tengah ketidakstabilan dunia. Pandangan dunia selalu berpusat pada keadaan, kepada fakta. Jika keadaan baik, mereka tenang. Jika keadaan buruk, mereka panik. Tetapi tahukah saudaraku bahwa orang percaya seharusnya tidak menggantungkan damai sejahteranya kepada situasi atau keadaannya. Tetapi damai sejahtera kita bersumber dari Allah yang tidak pernah berubah. Nilai mata uang bisa naik, bisa turun, pasar bisa bergejolak. Tetapi Allah tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maka di dalam Filipi 4 ayat 6 firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kehidupan orang percaya bukanlah kehidupan yang berpusat pada kenyamanan dunia, melainkan kehidupan yang berpusat hanya kepada Tuhan. Jadi dari kalimat ini kita bisa memaknai bahwa justru kalau kita mengenal suara kebenaran, justru di dalam keadaan yang sulit seperti hari ini, kita dilatih untuk menemukan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber keamanan yang sejati dalam hidup kita. Ketika sandaran-sandaran dunia digoncangkan hari ini, kita belajar bersandar penuh kepada Tuhan. Kesulitan ekonomi juga bisa menjadi sarana Tuhan mengajar kita untuk hidup sederhana, saudaraku. Bukan hanya sederhana, tetapi bijaksana. Di dalam ekonomi yang hari ini yang kurang baik, kita bisa diajak Tuhan untuk belajar untuk menghitung ulang kembali. Tidak mengikuti keinginan diri. Tidak mencintai dunia lebih. Tetapi kita diajak untuk semakin mengarahkan hati kita. Untuk semakin bijaksana. Pakai hikmat Tuhan. Pakai tuntunan Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada perkara-perkara yang memang Tuhan ikut nikmati di dalamnya. Jadi pengeluaran kita pun juga perhitungkan apa yang tidak perlu, apa yang memang Tuhan tidak menikmati juga kita kurangi, saudaraku. Karena banyak orang begitu sibuk mengejar kekayaan dunia sehingga lupa membangun hubungannya dengan Tuhan. Padahal ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan limpahkan hikmat. Bagaimana kita mengelola keadaan kita, bagaimana kita mengelola keuangan kita, bagaimana kita mengelola seluruh kehidupan aspek hidup kita. Betul ya saudaraku ya? Jadi ketika keadaan sulit datang, manusia diingatkan bahwa uang bukan jaminan hidupmu, tapi akulah Tuhanmu yang menjadi jaminan hidupmu. Itu yang harusnya kita ambil. Mutiara ilahi yang bisa kita ambil dari keadaan dunia hari ini, keadaan kita hari ini.
dengan cara begitu. Oh, dari kondisi ekonomi yang tidak menentu hari ini, Tuhan mau ajarkan satu hal kepada diriku. Hanya Dia jaminan hidupku, tidak ada yang lain. Maka dari itu, daripada menghabiskan waktu kita untuk khawatir, untuk cemas dengan banyak hal, saudaraku, mari kita lebih banyak kita dekat dengan Tuhan. Kita banyak bangun keintiman dengan Tuhan. Kita banyak baca firman. Kita banyak mengenal, semakin melatih diri kita untuk semakin punya kepekaan yang tajam kepada Tuhan. Sampai suara Tuhan itu semakin jernih kita dengar. Di tengah masalah, di tengah tantangan dunia, kita semakin clear mendengar suara Tuhan. Betul, daripada terus-menerus mendengar berita yang menimbulkan kita kekhawatiran kita, ketakutan kita, lebih baik kita memenuhi hati kita dengan firman Tuhan. Daripada sibuk menghitung kemungkinan-kemungkinan buruk, lebih baik kita melatih diri kita untuk peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 34 berkata begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Coba kalimat ini menggambarkan bahwa bergantunglah kepada Allahmu. Percayalah Dia menyediakan apa yang kau butuhkan. Apapun problemmu hari ini, cukuplah untuk hari ini, dan besok ada sendiri lagi porsimu dengan Tuhan. Tuhan akan menuntun langkahmu dan langkahku untuk menjalani hari esok sendiri. Amin. Jadi kalau hari ini kita masih bisa bernapas, kita masih bisa berdoa, kita masih punya kesempatan cari Tuhan, maka kita masih memiliki alasan untuk berharap. Betul saudaraku? Allah yang memelihara burung di udara dan bunga di padang tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Maka layakkan dirimu, pantaskan dirimu untuk menyanding status anak Allah. Seperti yang sering saya katakan, berjuanglah dalam kekudusan hidup. Bertanggung jawablah kau hidupmu. Dan fokuskan hidupmu hanya kepada kekekalan di langit baru, bumi baru. Maka Tuhan pelihara hidup kita. Mungkin keadaan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Tetapi ingat, Tuhan tetap baik. Mungkin keadaan ekonomi sekarang dunia dan negara kita sedang tidak baik. Tetapi ingat, Tuhan tetap baik. Mungkin dunia sedang terguncang. Tetapi kerajaan Allah tidak terguncangkan. Mungkin banyak hal di sekitar kita sedang berubah. Tapi ingat, kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berubah. Karena ingat saudaraku, iblis itu senang membuat manusia hidup di dalam ketakutan. Sebab orang yang takut akan kehilangan kemampuan untuk melihat bahwa Tuhan itu menyertai. Ingat cerita ketika Petrus memandang angin dan gelombang, dia mulai tenggelam. Selama matanya tertuju kepada Yesus, dia mampu berjalan di atas air. Prinsip ini tetap berlaku sampai hari ini. Kalau mata kita hanya tertuju kepada berita ekonomi, pasar keuangan, ketidakpastian dunia, mata hati kita akan dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan. Tapi jika mata kita tertuju kepada Tuhan, kita akan menemukan ketenangan yang melampaui segala akal. Karena Tuhan kadang mengizinkan goncangan terjadi bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membersihkan kita dari sandaran-sandaran palsu hidup kita. Tuhan ingin kita menyadari bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kita hanyalah musafir yang sedang berjalan menuju kerajaan yang kekal. Jadi ketika keadaan ekonomi baik, banyak orang merasa tidak butuh Tuhan sungguh-sungguh. Mereka berdoa seperlunya, baca Alkitab seperlunya, cari Tuhan ala kadarnya. Namun ketika keadaan mulai sulit, mereka mulai sadar bahwa ternyata jalan satu-satunya hidupku hanya Tuhan. Ternyata perlindunganku satu-satunya hanya Tuhan.
Maka dari itu saudaraku, jangan hanya melihat dolar naik, rupiah lemah sebagai masalah ekonomi, tapi lihatlah juga sebagai panggilan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin ya saudaraku ya. Orang yang hidupnya dekat sama Tuhan, damai sejahteranya tidak tergantung dengan apapun. Bahkan tidak bergantung pada kondisi ekonomi. Sekalipun keadaan dunia tidak baik, dia tetap tenang jiwanya. Sekalipun banyak orang di luar sana panik, ia tetap punya pengharapan sama Tuhan. Bukan karena dia tidak melihat kenyataan, tetapi karena orang ini melihat Tuhan yang lebih besar daripada kenyataan hidupnya. Ingat saudaraku, kerajaan Allah tidak pernah mengalami inflasi. Kasih Tuhan tidak pernah berkurang karena nilai tukar mata uang berubah. Betul kan? Maka pemeliharaan Tuhan tidak pernah melemah karena kondisi ekonomi dunia sedang memburuk. Tangan Tuhan tetap kuat untuk menopang kehidupan anak-anaknya. Maka sekali lagi saudaraku, yang harus kita lakukan bukanlah hidup dalam ketakutan, melainkan menggunakan setiap keadaan untuk semakin kenal, semakin cinta, semakin melekat sama Tuhan. Karena tujuan akhir hidup orang percaya bukanlah menjadi kaya di bumi ini, tetapi menjadi serupa dengan Kristus dan layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Dunia boleh goncang, ekonomi boleh tidak menentu, tetapi orang yang melekat kepada Tuhan akan tetap berdiri teguh. Sebab sumber kehidupannya bukan dunia, melainkan Allah yang hidup. Semoga renungan ini menguatkan saudara-saudari semua pencinta renungan The Message. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Semua bisa dilewati. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.